Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Ya, oke Sat, ada beberapa pertanyaan lagi Sat. Jadi gini Sat, yang pertama tentang tambahan saja untuk yang keutamaan kurban dari ibadah kurban yang lainnya seperti apa sih Sat? Jadi gini, ada sebuah hadis Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan kurban. Karena kurban itu kan keluaran duit ya, mengeluarkan duit. Bagaimana keluaran duit itu kan tidak hanya kurban, mungkin dia sedekah, mungkin dia untuk kehidupan keluarganya, untuk nafkah keluarganya, mungkin bayar utang, mungkin dan sebagainya. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada ma'amilatun adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min ighra'iddam. Tidak ada amalan yang lebih baik di hari kurban melebihi menyembelih hewan kurban. Orang beramal itu kan afdoliyat, keutamaannya apa? Atau jadi orang itu kan yang paling urgen apa? Maka yang paling urgen di hari itu, di hari udhiyah, di hari raya kurban itu tidak ada amal melebihi dari menyembelih hewan kurban. Jadi meskipun saat itu hanya membeli seekor kambing 2.500.000 dengan dia sedekah 10 miliar, lebih baik menyembelih hewan kurban di hari itu. Gitu ya. Jadi kan hari itu memang amalan yang paling utama menyembelih hewan kurban. Jadi begitu, makanya pentingnya kita merancang agenda budget keluarga untuk kurban itu di sini nih. Ada banyak prioritas, tapi hari itu prioritas utama adalah kurban. Gitu, itu makanya ini pentingnya kita mengetahui prioritas amal. Jadi prioritas amal yang memang istimewanya di hari itu adalah menyembelih hewan kurban. Ya, saya nggak tahu kalau di Lazismu itu berapa budgetnya, itu kan mungkin bisa teman-teman bisa tahu. Kita 2,5 ada, 3 juga ada. 2,5, 3 juta ya. Jadi hari itu ya yang paling baik amal adalah untuk kurban. Dan untuk Lazismu kan penyembelihan kan tetap hari itu dan 3 hari berikutnya hari tasyrik gitu, jadi memang amal paling istimewa hari raya kurban dan 3 hari tasyrik adalah kurban, urusan yang mengeluarkan duit loh ya. Makanya saat itu ya itu paling baik. Berarti sedekah di hari raya Idul Adha adalah ya memang berkurban itu ya Ustaz? Iya, yang paling baik. Siap Ustaz. Sekarang ini Ustaz, menginjak tadi tentang orang bersedekah untuk bisa kurban di hari raya Idul Adha. Sekarang mungkin ada pertanyaan juga, kalau hutang uang untuk dibelikan kurban, kayak gitu gimana Ustaz? Jadi gini, persoalan utang itu pasti setiap orang sudah tahu kapasitas diri, kemampuan. Taruhlah dia sudah ada jaganya. Ini besok tuh saya panen, seminggu lagi itu panen. Ini kan baru antri ngerek. Maka saya belum punya duit. Tapi ada jaganya jelas nanti panen bisa untuk kurban, tapi kan nanti sudah lewat waktunya. Makanya saya taruhlah pembiayaan di BMT atau di Bank Syariah supaya dicukupi dulu kurban saya. Nanti panen ini jelas panen sudah mulai, saya sudah antri. Cuman kan antri ngerek ini. Ya boleh-boleh saja kalau memang dia sudah tahu kemampuannya, nanti ada jagan untuk membalikan itu, nggak masalah. Berarti boleh ya Ustaz ya? Ketika memang dia rasa dia mampu untuk melunasi hutang itu dan waktunya juga jelas ya Ustaz ya? Berarti bolehlah ketika kita mungkin saudara podcast Lazismu juga ketika pingin hutang dulu misalnya kepepet pas tidak tanggal kan kalau di tahun ini kan di tanggal 20 Juli Ustaz. Bahasa orang kita itu tanggal tua Ustaz. Jadi tidak tanggal muda gitu kan. Mungkin juga budgetnya sudah habis. Bisa hutang tuh nanti di Agustus mungkin pas gajian bisa dilunasi gitu, boleh Ustaz? Boleh, karena dia kan udah tahu saya tuh sudah gajian, setiap bulan tuh gajian, ada budget tuh itu ada. Artinya dia sudah menghitung, itu nggak masalah. Boleh, siap. Oke Ustaz. Selanjutnya Ustaz, gini Ustaz, ketika memang itu orang sawibul kurban sudah niat untuk berkurban, kan sunahnya itu kalau tidak salah tidak boleh motong kuku, rambut kayak gitu ya Ustaz ya? Gimana Ustaz? Jadi memang ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ini dalam kitab Minhajul Muslim, itu pada bagian 10 itu
salah satunya dibahas tentang bagaimana ketika masuk bulan Zulhijjah itu tentang boleh nggak memotong kuku, memotong rambut dan lain sebagainya. Maka di sini saya sampaikan sebuah hadis, idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhqa falyumsik an sya'ri wa adfari hatta yudhhi. Nah, ketika sudah tahu masuk bulan Zulhijjah, hilal masuk bulan Zulhijjah dan sudah niat kurban, maka janganlah seseorang itu memotong rambutnya, kemudian kukunya, sampai ia menyembelih hewan kurban. Yes. Nah, ini di sini mayoritas ulama itu mengatakan hu, karena ini domirnya tuh hu. Nah, fal yumsik an sya'rihi, supaya dia menahan sya'rihi, rambutnya. Nah, terus kemudian wa adfarihi, kukunya, hi lagi. Nah, hi ini kan domir, nya gitu, nya, hi itu nya. Dan nya ini kembali ke siapa? Ke shahibul kurban yang mau kurban atau hewannya itu. Oh, bisa jadi kayak gitu. Nah, atau hewannya itu, karena ini hi, domir, nya. Nah, maka mayoritas ulama mengatakan itu ya shahibul kurban. Jadi tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya, tidak memotong kumisnya. Itu mulai kapan, Ustaz? Ketika masuk bulan Zulhijjah. Oh, ketika jadi 10 hari, masuk 10 hari ya, Pak. Jadi 1 Zulhijjah, terus sampai 10 hari sampai dia menyembelih korbannya disembelih. Itu bagi orang yang sudah punya niat kurban. Ini satu mayoritas ulama mengatakan itu ya shahibul kurban. Tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan hi itu, nya itu hewan kurbannya. Hewan kurbannya, jadi bulu hewannya, kuku hewannya. Oh, begitu. ini beda pendapat ya. Jumhur ulama, para mayoritas pemahaman memang shahibul kurbannya ya, tidak. Tapi ada juga yang mengatakan itu hewan kurbannya. Kenapa hewan kurbannya? Karena logis bahwa nanti ketika ada sebuah hadis, nanti ketika di akhirat itu hewan kurban itu akan datang bersama bulunya, setiap bulunya pahala. Lah itu kenapa tidak boleh dipotong ben orang pahala nih? Nah, logikanya gitu. Ada yang logika gitu. Oke, siap. Oke, Ustaz. Terima kasih. Sekarang gini, Ustaz. Ketika memang sudah disembelih, Ustaz, sudah sembelih gitu kan. Nah, biasanya kan juga ada peruntukan. Daging itu sebenarnya peruntukannya buat siapa saja, Ustaz, dan pembagiannya, Ustaz. Biasanya shahibul kurban itu dapat berapa? Terus masyarakat umum itu dapat berapa? Itu mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Nah, jadi Rasulullah bersabda, kulu wadakhiru watasodaku. Jadi gini, memakan hewan kurbannya sendiri itu perintah Rasulullah. Kulu, makanlah. Apa yang kamu korbankan itu. Jadi daging kurbannya itu makanlah. Watasodaku, dan sedekahkanlah. Sedekahkanlah. Kemudian juga ada yang mengatakan wadakhiru, ada contoh wadakhiru. Jadi para ulama itu membagi daging kurban itu menjadi 3. Nah, ini kata laki-laki Abu Bakar Al-Jazair dalam kitab Minhajul Muslim itu. Jadi yustahab an tuqassimal udhiyah talatan, disunahkan itu daging kurban itu dibagi 3. Ya'kulu ahlul baiti salasan, sepertiga ahlul bait yang punya hewan kurban itu. Wa yusaddiquna bisulusin, kemudian yang sepertiga itu disedekahkan. Kemudian wa yaduna li asdiqaihim sulus al-akhir, kemudian yang sepertiga itu dihadiahkan kepada saudara-saudaranya, teman-temannya. Nah, jadi dibagi 3 itu. Sepertiga milik dia, sendiri, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk hadiah. Maka di sini sebenarnya gini, meskipun ini tanpa akad transaksi gimana, sebenarnya kan umumnya panitia kurban itu membagi rata. Kaya, miskin, semua dapat ya. Kan gitu kan? Setiap masjid mesti begitu. Kaya, miskin tetap dapat. Nah, ya ini boleh juga. Taruhlah umpamanya yang kaya, ya itulah sedekahnya. Hadiah, bukan sedekah. Hadiahnya shahibul kurban untuk Anda yang kaya. Hadiah, bukan sedekah, karena Anda tidak pantas mendapatkan sedekah. Oh iya. Itu yang kepada asulus sepertiga hadiah untuk teman-temannya. Kan satu kampung kan jadi temannya kan. Temannya ya. Nah, oh gitu. Terus kalau ini yang miskin, ini memang
sedekahnya Shahibul Kurban. Jadi dibagi 3, dimakan sendiri untuk keluarganya, disedekahkan orang yang memang berhak, sedekah itu kan identik orang yang tidak berpunya. Yes, kemudian dihadiahkan. Yes, hadiah itu untuk siapa saja. Maka meskipun tidak diakatkan, ini nanti sepertiga dihadiahkan ke A, B, C enggak. Tapi panitia tetap akhirnya tadi kan membagikan rata. Kaya miskin dikasih. Itu kalau memang dia miskin, ya itu memang sedekahnya Shahibul Kurban. Kalau dia kaya, itulah hadiahnya Shahibul Kurban. Nah, begitu. Jadi enak lah. Gitu. Ya. Oke, Sat. Gini, Sat. Mungkin biasanya juga ada kasus seperti ini sih, Sat. Ketika ini kan di masa pandemi ya, Sat, ya. Kadang itu mungkin yang penerima daging kurban itu, mohon maaf, mungkin pas waktu itu juga mungkin kebutuhannya minim misalnya, Sat. Tiba-tiba dia terus menjual daging yang didapatkan dari kurban kayak gitu, hukumnya seperti apa, Sat? Jadi, yang tidak boleh, jadi kalau ini sudah dapat ya, sudah dia mendapatkan daging bagiannya. Ya kalau memang sudah bagiannya, itu memang sunahnya memang dimakan itu, karena sunahnya itu dimakan, kata Nabi itu bahwa watasadaqu, sedekahkanlah. Cuma ketika itu disedekahkan, itu udah 100% milik dia. Lah itu mau untuk apa aja sudah. Oh, begitu. Artinya ini milik dia, itu milik dia. Tapi memang sunahnya itu Shahibul Kurban makan dagingnya dia, dan sunahnya juga orang yang mendapatkan sedekah daging kurban dia dimakan juga. Gitu. Dimakan juga, siap, Ustaz. Ya, terakhir Ustaz, ketika memang kan hari tasyrik ya, Ustaz, 4 hari Ustaz ya. Itu ketika itu lewat di hari itu misalnya, Ustaz, kayak gitu, apakah terus batal kurbannya atau mungkin bisa diakatkan ke yang lainnya, Ustaz? Jadi ini panitia mesti cermat ya. Panitia ini terkait dengan panitia cermat, karena memang kurban itu hanya bisa dilakukan di hari Idul Adha tanggal 10, kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 hari tasyrik. Di luar itu bukan lagi kurban. Maka ini panitia kalau dia taruhlah ke RPH, masukkan ke RPH rumah potong hewan, itu juga harus ketat. Ini tanggal sekian harus dalam hari tasyrik itu minimal maksimal, bukan maksimal harus sudah sembelih. Urusan nanti pelaku dan lain-lain, nah itu bisa, karena itu teknis kan, bisa di freezer dulu nggak apa, tapi disembelihnya hari itu. Oke, Ustaz. Soal proses teknis, tapi sembelihnya harus hari itu. Harus hari itu. Oke. Sekarang ini saya lanjutkan, Ustaz. Kayaknya menarik sekali. Ini, Ustaz. Kan mungkin sekarang kan di perkotaan itu banyak penumpukan kurban, Ustaz. Beda dengan kita berbanding terbalik mungkin di daerah perbatasan yang sekiranya itu ternyata memang minim untuk kurban. Nah, sedangkan kebanyakan orang kan memang kurban ya di kampungnya gitu, Ustaz. Terus apakah ketika nanti menaruh ke tempat-tempat terpencil itu sudah menjadi kebijakan panitia, atau memang pokoknya kalau saya harusnya mintanya di sini misalnya berkurban, saya tidak mau kok di luar. Nah kayak gitu boleh nggak, Ustaz? Jadi gini, kalau masing-masing Shahibul Kurban itu memang akan sulit ya mengakses ke daerah-daerah yang sana kekurangan, itu dia nggak, kebanyakan sulit untuk mengakses. Apakah mereka benar nggak sana kekurangan? Yang bisa bergerak seperti itu kan lembaga ya seperti Lazis ini, karena kan tahu, matanya kan banyak, sehingga tahu sana itu kekurangan sehingga perlu suplai dari kota. Sana kekurangan perlu suplai. Nah itu yang bisa bergerak lebih lincah ya kayak Lazisme lembaga ini. Nah saya kira orang yang berkorban lewat Lazisme atau lembaga-lembaga filantropi seperti ini, dia sudah ikhlas mau ditaruh mana saja, ke Palestina atau bahkan kemana pun ya monggo aja. Yang penting kan sudah sesuai dengan syariahnya. Itu disembelih di hari hari hanya atau minimal hari tasriknya, dan secara syariat selesai. Udah dibagikan, udah selesai. Nah, urusan itu teknis pembagian itu insya Allah panitia-panitia juga lebih tahu kapan harus dibagikan, kapan bisa dibagikan. Semuanya taruhlah ini rendang. Ini kan tidak bisa
sekarang sembelih besok bagi kan nggak mungkin. Yes, ini kan pakai juga pakai proses yang panjang. Makanya ya nggak masalah, ini salah satu inovasi bagaimana memperlama produk hewan kurban, sehingga ketika hari itu semua orang belenger, ya ini masih ada untuk yang akan datang ketika sudah simpanan kurban habis, ini bisa besok dibagikan. Oke. Terkait simpanan, Ustaz, boleh tidak ketika memang kurban, sebenarnya kan memang kita sudah ada inovasi tentang pengarangan. Nah ini mungkin sobat podcast itu ditekankan saat sebenarnya memang menyimpan daging kurban untuk ketika nanti dimanfaatkan ke tempat yang lebih membutuhkan kayak gitu, hukumnya seperti apa, Ustaz? Minta penguatan saja, Ustaz. Jadi gini, memang ada sebuah hadis itu yang pengertiannya kira-kira begini, bahwa dulu saya melarang kalian untuk menyimpan daging-daging kurban. Artinya makanlah sampai 3 hari. Tapi karena saya sekarang tahu kalian lapang, silahkan disimpan, nggak masalah. Itu artinya apa? Ya secara syar'i itu mau disimpan berapapun, mau, karena nanti kan tadi pemetaan mana yang lebih membutuhkan itu lebih tahu. Ya, sehingga kalaupun disimpan untuk bagikan suatu saat ketika mungkin terjadi wabah yang seperti sekarang ini, ketika terjadi bencana dan lain sebagainya, ya monggo aja, itu secara teknis yang lebih tahu lembaga. Tapi insya Allah boleh ya saja. Boleh. Oh, siap. Oke, gitu saja tambahan podcast selanjutnya. Jadi ini menjadi tambahan keilmuan kita semuanya. Ternyata memang kurban itu luar biasa, banyak syariat-syariat yang harus kita jalankan. Ternyata juga problematika yang terjadi di masyarakat pertanyaan tentang kurban sudah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa nanti ketika teman-teman semuanya bisa share, like, dan subscribe untuk bisa mengembangkan konten-konten ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.